Indonesia belum memiliki undang-undang terkait penukaran narapidana antar negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang menimbulkan manfaat timbal balik. Perjanjian MLA atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters bisa menjadi salah satu acuan yang bisa dipakai untuk mendapatkan timbal balik atau menjaga relasi tersebut. Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance. Jadi bantuan hukum, kerjasama hukum timbal balik antar kedua negara itu. Jadi walaupun tidak didasari oleh satu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan, yang karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini. Hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Seberapa pentingkah bagi sebuah negara bagi pelaksanaan pemindahan narapidana? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Prof, kita tahu sudah ada sejumlah terpidana asing yang berpeluang untuk kembali ke negaranya, begitu ya, meskipun masih menjalani hukumannya di negara kita. Apakah memang sudah sedemikian urgen untuk kemudian kita membuat ketentuan yang mengatur mengenai transfer of prisoners ini atau penukaran narapidana? Bukan transfer of prisoners ya, istilah bahasa Inggrisnya yang tepat adalah transfer of sentenced person. Jadi transfer dari mereka yang sudah berstatus narapidana. Jadi kerjasama di bidang pidana itu paling tidak ada 4. Pertama adalah kerjasama untuk mencari orang dan mengembalikan orang ke negara yang meminta. Itu ekstradisi. Yang kedua adalah bantuan timbal balik hukum. Nah, bantuan timbal balik hukum ini misalnya saja orang yang mau dipanggil, lalu kemudian mencari aset dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Yang ketiga adalah mereka yang sudah berstatus narapidana menjalani masa hukuman, lalu sisa masa hukumannya dilakukan di negara asalnya. Itu yang disebut sebagai transfer of sentenced person. Dan kemudian yang terakhir adalah kerjasama di bidang transfer of proceedings. Jadi transfer melakukan proses hukum. Misalnya ada warga negara kita yang sudah berganti kewarganegaraan, dia nggak bisa dilakukan pengembalian, lalu negara tersebut yang dimana dia sudah berganti kewarganegaraan, dia bilang sudah proses hukumnya di kami saja. Itu bisa juga. Ada 4 itu. Dan ini nggak bisa dikacaukan satu dengan yang lainnya. Mohon izin dan mohon maaf kalau Prof. Yusril mengatakan bahwa dengan menggunakan MLA itu bisa, itu tidak. Karena Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Hukum pasal 4 huruf C jelas mengatakan bahwa MLA ini tidak memberi kewenangan untuk melakukan pengalihan narapidana atau transfer of sentenced person. Bahkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan di pasal 45 ayat 1 boleh dilakukan pemindahan narapidana asalkan ada perjanjian antar negara, dan ayat 2-nya mengatakan kemudian akan diatur di dalam undang-undang tentang pemindahan narapidana pasal 45 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi itu jelas. Jadi kalau Indonesia akan melakukan pemindahan terhadap narapidana, tentu bisa dilakukan. Itu diskresi dari Bapak Presiden sepanjang harus ada aturannya. Undang-undang yang mengatur tentang pemindahan narapidana itu paling tidak mengatur 5 hal. Pertama, apa saja kejahatan. Ya, ini kan kita tahu ya, bahwa, maaf saya potong, kita tahu ya, ini ada Mary Jane, lalu kemudian nanti Mary Jane akan kembali ke Filipina, lalu kemudian ada Bali 9, kemudian ada menyusul juga Perancis juga meminta salah satu narapidananya untuk kembali ke negaranya. Ini Anda mau katakan bahwa sebetulnya narapidana asing ini tidak ada aturannya begitu kalau nanti dipulangkan ke sana? Ya, tidak ada aturannya sampai hari ini, tidak ada aturannya. Kasihan
petugas lapas karena dia harus membebaskan orang tapi tidak ada dasar hukumnya. Justru dia yang akan dipermasalahkan nantinya. Ya, kan sebenarnya gini, jenis pidananya, apakah narkoba boleh atau tidak, apakah kejahatan pedofil boleh atau tidak, atau misalnya kejahatan apa yang boleh, dan kejahatan-kejahatan itu nanti ditentukan dalam undang-undang, dan itu yang dijadikan dasar untuk menegosiasikan perjanjian dengan negara lain. Tapi kalau tidak ada aturan dan lain sebagainya, waduh, padahal undang-undang mengharuskan adanya perjanjian dan kemudian undang-undang tentang pemindahan narapidana. Pada waktu Corby yang juga terkena kasus narkoba diminta oleh Australia beberapa tahun yang lalu untuk melakukan pemindahan menjalani masa hukuman, itu pemerintah kita mengatakan, mohon maaf kita belum bisa lakukan karena apa? Undang-undangnya belum ada. Dan kalau misalnya sekarang dipaksakan ada sebelum ada undang-undang, apa kita tidak menjaga konsistensi kita? Yang saya khawatirkan adalah negara lain akan mengatakan di Indonesia ini mudah ya, tanpa ada aturan, bahkan aturan itu menegaskan tidak boleh, tapi kok bisa juga begitu. Nah, Prof. Hikmah, seperti itu. ini kan kita mengharapkan juga adanya timbal balik ya. Ada jaminan tidak sih kemudian narapidana kita yang ditahan di luar negeri itu juga bisa dipulang ke Indonesia? Nah, itu bergantung dari perjanjian kita. Perjanjian dengan dengan negara tersebut yang kita mau kerjasamakan. Nah, kalau memang ada ya bisa. Tapi ingat, bukan berarti bahwa kalau misalnya warga negara kita mau loh, nantinya dia pindah misalnya dari Australia dia pindah ke Indonesia, karena kondisi lapas kita tidak mengenakan gitu lah bagi mereka. Mungkin mereka akan lebih senang kalau mereka berada di Australia aja daripada mungkin di Indonesia yang lapasnya overcrowded dan lain sebagainya. Oke, baik, Prof. Hikmah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.